Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Ini bertemu lagi pada mapel SKI materi kelas 8 pertemuan yang ketiga. Tapi sebelumnya mari berdoa terlebih dahulu, selalu memohon kepada Allah semoga kita tetap diberikan kesehatan, anak-anak diberikan kelancaran dalam memahami pelajaran dan memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap belajar, semangat belajar, supaya nanti pada waktu ulangan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penguasa besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Penguasa besar Daulah Ayyubiyah yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 564 589 Hijriah 1171 1193 Masehi. Nah, ini anak-anak bisa membuka LKS-nya sendiri karena sudah mendapat LKS. Silakan dibuka mengenai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi, putra dari Najmuddin bin Ayyub, bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin berasal dari bangsa Kurdi. Pamannya bernama Asaduddin Sirkuh. Nah, Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 632 Hijriah 1137 Masehi. Pendidikan masa kecilnya Salahuddin itu dididik ayahnya untuk menguasai beberapa ilmu, diantara sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin adalah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu agama Islam atau sebagai ulama. Nah, maka ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Selain itu, dia juga mempelajari ilmu-ilmu agama. Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang. Jadi selain dia mempelajari ilmu-ilmu agama, dia juga menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam pemimpinan. Jadi dia itu semakin menjadi terkenal dan dia telah mampu menghadapi tentara salib. Ketika itu dia itu selalu mendampingi pamannya. Nah, pamannya tadi bernama Asaduddin Sirkuh. Karena Asaduddin Sirkuh itu pandai dalam berpolitik, terutama dalam berperang. Maka Salahuddin itu belajarnya kepada pamannya. Daulah Ayyubiyah yang bermadzhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir, menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermadzhab Syiah. Jadi Daulah Fatimiyah itu sebelum Daulah Ayyubiyah berdiri, itu Daulah Fatimiyah. Dia bermadzhab Syiah, kemudian pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dia mengubah madzhab Syiah itu menjadi bermadzhab Sunni. Apa maksudnya madzhab Sunni? Madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama 12 tahun, ia berhasil mempersatukan beberapa wilayah, diantaranya Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus dan Syria gitu menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin akhirnya wafat itu di Damaskus tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Kemudian perlu diketahui mengenai kepemimpinan Salahuddin. Kepemimpinan Salahuddin mengangkat para pembantunya, perdana menteri maksudnya, atau yang disebut wazir. Orang-orang cerdas dan terdidik, diantaranya
yang sebagai wazir, Al-Qadhi Al-Fadil, dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin Sadat. Nah, ini Bahruddin bin Sadat, sekretaris pribadi Khalifah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Salahuddin Al-Ayyubi membagi wilayah kuasanya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Nah, ini bisa kamu lihat di LKSmu sendiri. Ada 10 beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. 1. Kesultanan Ayyubiyah di Mesir. 2. Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus. 3. Kesultanan Ayyubiyah di Aleppo. 4. Kesultanan Ayyubiyah di Hama. 5. Kesultanan Ayyubiyah di Hom. 6. Ayyubiyah di Mayafarikin. 7. Kesultanan Ayyubiyah di Sinjar. 8. Kesultanan Ayyubiyah di Hiskaifa. 9. Kesultanan Ayyubiyah di Yaman. Dan 10. Kesultanan Ayyubiyah di Kerak. Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu Mesir karena dia dapat mengembalikan mazhab Sunni. Untuk keberhasilannya, Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah kemudian memberi gelar Salahuddin Al-Mu'iz li Amiril Mu'minin, artinya penguasa yang mulia. Khalifah Al-Mustadi juga memberikan Mesir, Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, Maghrib sebagai wilayah kekuasaannya pada Salahuddin pada tahun 1175 Masehi. Sejak itulah maka akhirnya Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, yaitu pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Kemudian mengenai perwiraan Salahuddin. Salahuddin dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Akhirnya dia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjadi Sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo tahun 1183 Masehi. Maka usaha yang dilakukan Salahuddin pertama kali adalah menumpas segala bentuk pemberontakan dan memperluas wilayah kekuasaan umat Islam. Ya, usahanya pertama memadamkan pemberontakan Hajib tahun 568 Hijriah 1173 Masehi. Kedua, perluasan wilayah Ayyubiyah ke Yaman tahun 569 Hijriah atau 1173 Masehi. 3. Perluasan wilayah Al-Ayyubi ke Damaskus dan Mosul tahun 570 Hijriah 1175 Masehi. Nah, usaha-usaha yang dilakukan Salahuddin tersebut menuai hasil yang gemilang. Perang salib terjadi masa Salahuddin adalah perang salib pada periode yang kedua, berlangsung sekitar tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Maka periode itu disebut periode reaksi umat Islam. Terutama adalah bertujuan membebaskan kembali Baitul Maqdis, yaitu Al-Aqsa. Nah, ini karena semula Baitul Maqdis ini kan kota suci umat Islam, dikuasai oleh orang bangsa Nasrani. Nah, maka akhirnya diperjuangkan oleh Salahuddin supaya kota Baitul Maqdis ini bisa kembali dikuasai oleh umat Islam. Berikut peperangan terpenting yang dilakukan oleh Salahuddin. Perangan yang dilakukan Salahuddin ada 3. Pertempuran Safuriyah tahun 583 Hijriah 1187 Masehi. Yang kedua, pertempuran Hittin bulan Juli 583 Hijriah 1187 Masehi. Yang ketiga, pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis 27 Rajab 583 Hijriah 1187 Masehi. Ya, mengenai keperwiraan Salahuddin ini sudah terukir dalam sejarah, tidak hanya diakui oleh kaum muslimin tetapi juga oleh orang Kristen.
Salahuddin itu sebenarnya mempunyai beberapa gelar. Pada materi yang lalu sudah saya sampaikan, ya ini gelarnya Al-Malik An-Nasir, kemudian Al-Mu'is li Amiril Mukminin, Sultanul Islam wal Muslimin, yang terakhir Saladin. Saladin ini orang bangsa Eropa yang menyebutnya Salahuddin, dia tidak mau memanggil Salahuddin dengan sebutan Salahuddin, tidak mau, tapi Saladin. Nah, ini sebutan dari bangsa Eropa yang diberikan kepada Salahuddin. Jadi perlu diingat bahwa Salahuddin mempunyai 4 gelar: Al-Malik An-Nasir, Al-Mu'is li Amirul Mukminin, Sultanul Islam wal Muslimin, dan Saladin. Demikian materi yang saya sampaikan. Ini ada soal perlu dikerjakan anak-anak sebagai latihan. Semoga latihan ini bisa menjawab dengan baik, bisa memahami pelajaran apa yang saya sampaikan tadi. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. Pertama, masa mudanya Salahuddin senang berdiskusi tentang A. Ilmu kalam, B. Ilmu kalam Al-Quran, C. Ilmu kalam Al-Quran fikih, D. Ilmu kalam Al-Quran fikih dan hadis. 2. Salahuddin mengangkat para pembantunya yaitu sebagai wazir atau perdana menteri bernama A. Al-Qadhi Al-Fadil, B. Al-Malik Al-Adil, C. Al-Malik Al-Kamil, D. Al-Malik An-Nasir. 3. Salahuddin dianggap sebagai pemimpin umat Islam dan kaum muslimin, maka mendapat gelar A. Saladin, B. Al-Malik An-Nasir, C. Sultanul Islam wal Muslimin, D. Al-Mu'is li Amiril Mukminin. 4. Salahuddin membangun sebuah benteng pertahanan yang diberi nama A. Qal'atul Jabal, B. Baitul Maqdis, C. Al-Aqsa, D. Bukit Muqattam. Terakhir 5. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 193 Masehi dalam usia A. 55 tahun, B. 56 tahun, C. 57 tahun, D. 58 tahun. Demikian soal yang harus dikerjakan anak-anak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.